Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Eli Mustika APT Mars selaku Kepala Sekolah SMK Wirasaba dan Mbak Okna Danti Citrasari ST selaku pembimbing di PT Martina Berto dan Bu Sinta Rahmawati Espram APT selaku pembimbing utama di SMK Wirasaba. Dan tak lupa pula kepada staf karyawan PT Martina Berto yang telah membantu dan membimbing saya dalam prakerin. Dan tak lupa pula juga kepada guru-guru yang selalu membantu dan memotivasi, dan juga kepada orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung dalam hal baik moral maupun materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Panusaidah. Saya dari kelas 11A Farmasi Industri. Di sini saya akan membahas tugas khusus saya berjudul uji mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasa-jasa teknik. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya mikros kecil, bios hidup, dan logos pengetahuan. Secara singkat dapat diartikan bahwa mikrobiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil. Bakteri yang paling berkelimpahan dari semua organisme, mereka tersebar berada di mana-mana, di tanah maupun di air, dan sebagai simbiosis dari organisme lainnya. Banyak patogen merupakan bakteri. Kebanyakan dari mereka biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Meski ada jenis dapat menjangkau 0,3 dalam diameter Trigomarita. Mereka umumnya memiliki dinding sel seperti sel hewan dan sel jamur. Bakteri yang sering ditemukan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus garam positif, susunannya bergelombang dan tidak teratur. Seperti anggur, Staphylococcus tumbuh pada media cair dan padat, seperti Na natrium agar dan BaP bond agar plate, dan dengan aktif melakukan metabolisme, mampu fermentasi karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam pigmen dari putih hingga kuning. Tumbuh dengan cepat pada temperatur 20-35 derajat Celcius. Pseudomonas aeruginosa, bakteri garam negatif, aerob obligat, berkapsul, mempunyai flagella polar sehingga bakteri ini bersifat motil, berukuran sekitar 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Bakteri ini tidak menghasilkan spora dan tidak memfermentasikan karbohidrat. Pada uji biokimia, bakteri ini menghasilkan dampak positif pada uji idon merah, metil, dan Voges Proskauer. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Fungi termasuk ke dalam organisme heterotrof absorptif, di mana fungi mengambil makanan dari lingkungan sekitar dengan cara mengabsorpsinya. Kapang merupakan jenis jamur multiseluler yang bersifat aktif karena merupakan organisme saprofit dan mampu memecah bahan-bahan organik kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Kamir merupakan jenis jamur uniseluler. Istilah kamir umumnya digunakan untuk bentuk-bentuk yang menyerupai jamur dari kelompok Ascomycetes yang tidak berfilamen. Media yang umum digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di laboratorium seperti bakteri adalah media nutrient agar, sedangkan media untuk menumbuhkan jamur adalah saborat agar, oatmeal agar, dan PDAT potato dextrose agar. Media Na dan PDA merupakan racikan dari ekstrak kentang. Media dibagi menjadi dua. Yang pertama, media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang dari 15%. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba.
Macam-macam sterilisasi. Sterilisasi adalah salah satu tindakan untuk membebaskan alat-alat atau media dari jasa-jasa teknik dan segala macam bentuk kehidupan, terutama mikroba. Metode mekanik. Di dalam sterilisasi mekanik menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, 0,22 mikro atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang pekat panas. Metode fisik. Pemijaran dengan api langsung, pemanas kering, uap air, dan uap air panas bertekanan. Penyinaran dengan UV. Sinar ultraviolet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior, seperti kabinet dengan disinari lampu UV. Angka kapang total adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap 1 mili atau 1 gram. Sampel makanan yang diperiksa. Prinsip dari ALT adalah menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel makanan ditanam pada lempang media yang sesuai dengan cara tuang, kemudian dieramkan selama 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius. Angka Kamir. Uji kapang Kamir adalah pengujian yang dilaksanakan untuk menghitung jumlah kapang dan kamir. Prinsip kicauan yang apabila satu sel mikroorganisme yang masih hidup ditumbuhkan pada media yang sesuai, maka sel tersebut akan berkembang baik dan membentuknya. Koloninya dapat dilihat langsung dengan mata yang digunakan setelah dilakukan inkubasi pada suhu 25-2 derajat Celcius dengan waktu 72 jam selama 3 atau sampai 5 harian. Di sini saya akan menjelaskan tugas susu saya yang berjudul Body Lotion. Sari Ayu Putih Langsa Body Lotion Series ini terdiri dari produk facial foam, moisturizer, Fill Up Max, To My Cake, Night Cream, dan facial scrub. Body produknya ada body lotion, body scrub, dan body wash. Dapatkan kulit halus, lembab, dan cerah dengan pelembab tubuh yang diformulasi dari bahan alami, ekstrak buah langsat, dan ekstrak bunga hibiscus, vitamin C, dan provitamin, serta minyak zaitun. Perpaduan bahan alami ini membantu mencerahkan dan melembabkan kulit yang kusam dan kering. Kandungan tabir surya dan vitamin E dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Manfaat body lotion Sari Ayu Putih Langsa series ini menutrisi dan menjaga kelembapan kulit, memelihara kelembutan dan mencerahkan kulit, mengandung tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar UV, mengandung buah langsat yang mengandung antioksida alami yang bekerja ampuh untuk melawan radikal bebas yang bisa merusak sel kulit. Selain itu, mengandung pula bunga hibiscus atau bunga sepatu yang berfungsi dapat melembabkan kulit sekaligus mengurangi kelembaban minyak di pori-pori kulit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dapat kekurangan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.